Begitu menderita. Bab 104. Si kecil telah kenyang, menutup mata dan terlelap dalam tidurnya. Di pipi berwarna merah mudanya masih terlihat senyuman kebahagiaan. Yuki melihat pipi si kecil dengan diam, dalam hati terasa nyaman dan senang. Apakah ini yang dinamakan kasih ibu? Dia sedih memikirkan putrinya. Masih belum sempat melihat dunia ini pun sudah dibawa pergi. Sungguh menyayat hati jika dipikirkan. Dengan pelan, Yuki membaringkan Ken ke ranjang dan memakaikan selimut untuknya. Yuki menjaganya di tepi ranjang, melamun melihat wajah bayi yang sudah tertidur pulas. Rehan masih berdiri di samping, melihat Yuki. Dalam hati terasa sejuk. Dia belum pernah menemui perempuan seperti Yuki. Kebesaran kasih ibu membuatnya terlihat sangat suci. Anak ini sepertinya sudah melekat dalam hatinya. Rehan merasa iri dengan anak sendiri, karena bisa mendapatkan kasih Yuki yang begitu lembut dan perhatian yang penuh. Tiba-tiba Yuki ditarik oleh Rehan. Dia didekap oleh Rehan di dinding dan badannya terkunci. Kemudian Rehan menciumnya dengan liar, dengan jahat, seperti ingin merampas napasnya. Dan Yuki hanya merasa hampa. Di depan Ken, kok dia berani melakukannya? Di samping sedang terbaring bayi kecil. Bagaimana mungkin Rehan memperlakukannya seperti wanita murahan? Yuki menendangnya dengan sekuat tenaga, meninjunya. "Lepaskan aku. Cepat, lepaskan aku. Kamu sudah gila ya?" Yuki merasa bagian dadanya terasa sesak. Rehan menunduk dan melihatnya dengan pandangan yang campur aduk, tetapi wajahnya datar tanpa ekspresi. Dia mengerutkan kening, melihat lelaki yang tidak berekspresi, yang tidak tahu sedang memikirkan apa di depannya. Hati Rehan susah untuk digali. Sebenarnya apa mau dia lakukan? "Rehan, apa yang kamu mau? Sebenarnya apa yang kamu mau?" Yuki menanyakan. "Kenapa kamu terus menyiksaku? Aku bukan perempuan yang kamu mau. Bukan seperti selir-selir kamu yang lain. Kenapa kamu terus menggangguku? Aku benci kamu, sungguh benci." Rehan mendengar perkataannya, melihat wajahnya yang tidak senang. Dalam hatinya terasa bergetar, terasa seperti ditarik-tarik. "Kamu jadi perempuan aku saja ya?" Perkataan yang panas diucapkan begitu saja. Ketika diucapkan, Rehan sendiri pun merasa terkejut dengan ucapannya. Yuki hanya tertawa dan berkata dengan ejekan, "Rehan, apa yang kamu bilang? Jadi perempuan kamu?" Ini pertama kalinya dia dihadapkan dengan pertanyaan ini. Sesuatu tiba-tiba menabrak hatinya. "Ya," Rehan meyakinkan. "Rehan, maksud kamu tetap menjadi kekasih gelapmu kan?" Yuki tertawa, terlihat sedih sekaligus kesal pada wajahnya. "Dalam hatimu, aku begitu tidak pantas hidup di dunia ini dengan suci. Hanya pantas menjadi kekasih gelap seseorang. Jadi selir laki-laki kaya seperti kalian ini, iya kan?" Rehan baru ingin berbicara, malah dihentikan Yuki. "Rehan, aku tahu kamu meremehkan aku. Dari kepala hingga kaki, kamu meremehkan aku. Benar, aku miskin. Aku tidak punya jabatan apa-apa. Di dunia ini, semua orang bisa menghinaku. Tapi ini bukan berarti aku akan menjatuhkan harga diri dan menjadi kekasih gelapmu." Dalam mata Rehan terlintas kesedihan melihat Yuki yang begitu serius. Dia pelan-pelan mengangkat tangannya
dan memberikan isyarat permohonan. Kalau begitu, jadilah pacarku, Yuki. Bersediakah kamu menjadi pacarku? Rehan melihat Yuki dengan tidak tenang, tidak sabar menunggu jawabannya. Pacar? Yuki tertawa pahit. Hanya orang-orang yang saling mencintai yang bisa menjadi pacar, kan? Sangat disayangkan. Aku tidak bisa menjadi pacar kamu, karena aku tidak mencintai kamu. Mata Rehan yang sedang tegang tiba-tiba saja terbakar oleh api emosi. Perempuan ini sungguh tidak mengerti baik dan buruk. Rehan baru saja membebaskannya dan memintanya untuk menjadi pacarnya. Dia malah menolak. Yuki, kamu jangan terlalu sombong. Kata-kata dingin diucapkan Rehan. Haha, kamu kira menjadi pacarmu adalah kehormatan terbesar? Adalah mimpi semua perempuan di bumi. Tidak disangka perempuan rendah seperti aku pun disukai seorang presdir. Haruskah aku membakar dupa dan bersembah siang malam? Dalam mata Yuki terlihat penuh tantangan. Maaf, Presdir Rehan. Aku sungguh tidak tahu baik dan buruk. Sedikit pun aku tidak tertarik untuk menjadi pacar kamu. Ekspresi Rehan menjadi suram, matanya penuh api emosi. Rehan, aku tidak pernah berpikir untuk menantang laki-laki manapun. Aku hanya ingin hidup tenang. Tolong, aku mohon jangan ganggu aku lagi. Beritahu aku, bagaimana caranya biar aku dibebaskan? Yuki tiba-tiba merasa lelah. Kenapa? Kenapa Tuhan menghukumnya seperti ini? Ayahnya meninggal, bayinya meninggal, hatinya lelah. Kenapa sekarang ada lelaki seperti ini datang menghinanya? Kenapa dia terus-terusan begini? Yuki sungguh tidak tahan dengannya. Dia hanya ingin hidup dengan biasa, dengan tenang. Kalau bisa memilih, dia lebih memilih tidak pernah bertemu Rehan. Rehan tiba-tiba menutup matanya, mundur selangkah. Ekspresi Yuki membuat dia merasa bersalah. Rehan tiba-tiba menariknya. Dua tangannya memegang wajah Yuki, mengangkat dagunya. Rehan memaksa melihat matanya. Yuki, aku seharusnya lebih awal menemukan kamu. Aku tidak seharusnya membiarkan kamu begitu menderita. Maafkan aku. Yuki sekali melihat dengan mata yang basah semua, melihat ke dalam mata Rehan yang juga kelihatan sedang sedih. Maaf, yang harus kamu minta maafin bukan aku, ayahku. Operasinya sudah berhasil. Kenapa kamu membuangnya di rumah sakit dan melarang kakakku untuk merawatnya? Rehan, apakah kamu masih berperasaan? Jika ada, bagaimana mungkin kamu melakukan ini? Mata Rehan tertutup pelan dan berkata, Yuki, mata kamu yang mana yang melihat aku melarang kakak kamu melanjutkan merawatnya? Memikirkan ayahnya yang sudah meninggal, Yuki sudah tidak mampu menahan air matanya. Kakakku yang memberitahu, kamu iblis yang tidak berperasaan. Kakak kamu yang tidak ada hubungan darah sedikit pun itu. Rehan berkata dengan sedih. Yuki, kamu malah mempercayai dia dan tidak percaya denganku. Yuki melihat Rehan dengan pandangan kosong, seperti tidak mengerti apa yang sedang dia katakan. Rehan memegang erat bahu Yuki, menggoyangnya dengan kencang. Yuki, dasar kamu perempuan bodoh. Kakak kamu itu membohongimu. Dia telah membohongimu. Aku hanya marah karena kamu pergi tiba-tiba dan tidak membayar biaya pengobatan ayah kamu.
Tetapi aku tidak pernah melarang kakak kamu untuk menyelamatkannya. Seperti terdengar suatu kenyataan yang tidak masuk akal. Yuki membuka mata lebar dan tidak percaya. Dia menutup telinganya dan menggelengkan kepala. Tidak, tidak, kakakku tidak akan melakukan itu. Kamu yang bohong. Rehan berhenti bicara, berbalik arah dan menggendong Ken yang sedang tertidur pulas, kemudian pergi. Sampai di depan pintu, dia menoleh dan melihat Yuki dengan dingin. Yuki, aku tidak pernah bertemu perempuan sebodoh kamu. Badan Yuki kehabisan tenaga. Pelan-pelan meluncur dan duduk di sudut ruangan. Sakit yang dirasakan sungguh luar biasa. Dia tidak mau memikirkannya lagi. Dia berharap Rehan sedang berbohong. Dia tidak dapat menerima kenyataan kalau kakaknya bisa melakukan itu. Meski kakaknya bukan anak kandung ayahnya, tetapi ayahnya selalu baik terhadapnya. Bagaimana mungkin kakaknya melakukan hal itu? Ayah, maaf, aku yang tidak patuh. Aku yang bodoh. Mataku telah buta. Aku telah percaya Rena dan membuat kamu meninggal. Ayah, kamu di surga pasti membenci aku, kan? Yuki komat kamit sendirian. Air mata tidak berhenti mengalir, membuat bajunya pun ikut basah. Sakit hati yang tidak terbatas menyerangnya terus. Dia kemudian menabrakkan kepala ke dinding. Kamu bodoh ya? Kamu memang bodoh. Apa gunanya menabrakkan kepala ke dinding? Apakah dinding akan membawa kembali ayah kamu? Sebuah suara tiba-tiba muncul dan Yuki dibuat kaget olehnya. Tidak tahu kapan, Rehan sudah kembali lagi. Kamu pergi. Aku tidak mau kamu ikut campur. Kenapa dulu kamu membuang ayahku ke rumah sakit dan tidak dirawat? Hanya karena biaya pengobatan beberapa bulan dan uang ini tidak berarti apa-apa bagimu. Kenapa kamu begitu jahat? Yuki tidak tahu harus melampiaskan amarahnya kemana, dan Rehan menjadi sasaran terdekat. Yuki, kamu sendiri yang melanggar janji dan pergi. Kenapa aku harus menepati janji menjaga ayahmu? Rehan mengerutkan kening dan kembali bertanya. Yuki tidak mampu berkata-kata, kemudian mengambil bantal di ranjang dan melemparnya ke arah Rehan. Pergi kamu. Aku tidak ingin melihat kamu. Keluar. Rehan sudah kehabisan kesabaran. Langsung menahan tangan Yuki. Hei perempuan, sudah cukup marahnya. Pukulan keras mengenai leher belakang Yuki. Yuki merasakan lehernya pegal dan kehilangan kesadaran. Rehan menggendong Yuki yang sudah jatuh pingsan ke ranjang, sekaligus memakaikan selimut untuknya. Yuki terbaring pucat dengan mata basah, rambutnya berantakan di wajah, terlihat sangat tidak terawat. Rehan mengambil tisu di depan ranjang, perlahan menghapuskan bekas air mata Yuki. Kemudian menggunakan tangan merapikan rambutnya yang berantakan. Alis mata yang tebal tiba-tiba mengkerut, menghela napas. Perempuan ini, kenapa begitu kasar? Ketika Yuki sadar, langit sudah terang. Hari yang baru sudah dimulai. Dia meregangkan badan dan justru terkejut oleh badan di sampingnya. Rehan, sejak kapan dia ada di ranjang? Melihat sepertinya dia tidur dari semalam, Yuki kaget dan langsung melihat dirinya. Astaga, kemana gaun yang dipakainya? Kenapa diganti menjadi celana tidur laki-laki? Apakah Rehan yang telah menggantinya? Yuki menebak dan mencurigai laki-laki di sampingnya.
sedikit kebingungan apa saja yang terjadi tadi malam. Jangan berpikir terlalu jauh. Aku tidak melakukan apapun tadi malam. Laki-laki di samping akhirnya bersuara. Suara yang rendah dan penuh ejekan.